Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya. Saat ini kita masih mendalami tentang satu topik bagaimana mendesain satu proposal penelitian kualitatif yang bisa memikat buat pembaca, yang juga bisa meyakinkan buat siapapun yang menjadi tujuan proposal kita. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita membahas tentang bagaimana mendesain metode penelitian. Mendesain metode penelitian di dalam proposal akademik sering ditempatkan pada bagian bab 3 setelah bab 1 tentang introduction, yang di sana memuat tentang bagaimana latar belakang penelitian, kemudian bagaimana tujuan penelitian, rumusan masalahnya bagaimana. Nah, pada bab 2 kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana menyusun satu kajian pustaka, bagaimana teori-teori itu ditempatkan, bagaimana studi-studi sebelumnya itu harus dipetakan, sampai kemudian kita bisa menentukan positioning dari penelitian yang akan kita tawarkan tersebut. Nah, pada bab 3 ini kita membahas tentang bagaimana metode penelitian. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena metode ini merupakan rangkaian yang sangat sistematis untuk mengawal kita menjawab rumusan masalah yang sudah kita tetapkan di dalam bab 1 sebelumnya. Nah, apa yang mesti kita persiapkan supaya metode ini menjadi clear menjawab rumusan masalah kita? Maka di sini kita akan jelaskan tentang beberapa tahapannya. Oke, yuk sekarang kita memulai dulu dengan mencoba menggali kira-kira apa sih gunanya metode penelitian ini. Kenapa proposal itu mesti harus ada yang namanya metode penelitian. Metode penelitian ini dibutuhkan untuk menjelaskan tentang cara yang akan kita lakukan di dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Untuk itu, kita mesti bertanya berulang kali tentang apakah metode yang kita gunakan ini akan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita tetapkan, apakah sudah selaras dengan tujuan penelitian kita, apakah kira-kira metode ini justru bertolak belakang. Ibarat kita mau menebang suatu pohon, apakah alat yang kita gunakan itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah gergaji atau pisau yang kecil saja sudah cukup? Tentu sangat tergantung pada sebenarnya kita mau apa. Penelitian ini mau bagaimana menjawab masalah yang seperti apa. Begitu. Nah, untuk itu maka tentu ada beberapa tahapan yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana mestinya rumusan masalah itu dijawab melalui bab 3 ini, yaitu metode penelitian. Di dalam menyajikan metode penelitian memang ada banyak perspektif yang ditawarkan, tetapi umumnya setidaknya kalau dalam penelitian kualitatif itu kita mesti menawarkan 6 poin ini. Apa itu? Yang pertama adalah jenis penelitian. Kemudian unit analisisnya harus dijelaskan, subjek dan setting penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya, teknik pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. 6 poin ini harus atau setidaknya mesti tersajikan di dalam proposal-proposal akademik. Nah, untuk bisa menguraikan lebih jelas, saya bantu menjelaskan di sini satu persatu. Yang pertama, apa itu jenis penelitian? Jenis penelitian ini menggambarkan tentang pendekatan yang akan dilakukan, bukan pengekatan, yaitu pendekatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tadi sudah kita bahas. Maka jenis penelitian ini bisa menyebutkan misalnya fenomenologika, studi kasuskah, etnografika, metode historika, grounded teorika, dan lain-lain. Dan
model-model semacam ini sudah kita sampaikan jauh-jauh sebelumnya. Apakah harus pakai model A, B, C dan seterusnya, tentu sangat tergantung pada penelitian kita itu tentang apa, pendekatannya itu seperti apa, dan tujuan serta rumusan masalahnya itu seperti apa. Jadi harus konsisten dengan apa yang sudah kita rumuskan, dan kemudian kita kira-kira menggunakan pendekatan yang seperti apa. Oke, itu mengenai jenis penelitian. Nah, sekarang unit analisis itu apa? Unit analisis ini menguraikan tentang pengertian konseptual dari topik yang kita teliti. Supaya apa? Meskipun di bab 2 kita sudah menjelaskan bahwa topik ini menyangkut tentang suatu tema tertentu, tetapi harus ditegaskan di unit analisis ini. Sebagai contoh, kita menjelaskan tentang resiliensi pasien COVID-19 yang sekarang ini lagi sangat mengglobal persoalannya. Maka apa yang kita mesti sampaikan pada unit analisis ini? Yang pertama tentu perlu kita menguraikan apa itu yang namanya resiliensi. Resiliensi di sini dalam perspektif psikologis misalnya kita jelaskan apa itu resiliensi, atau yang agak sedikit makro dalam konteks sosiologis dalam pengertian yang lebih komunal atau lebih social resilience misalnya, itu kita mesti dijelaskan. Kemudian kita juga mesti membantu pembaca bagaimana memahami subjek yang kita teliti. Nah, subjeknya siapa di sini? Subjeknya adalah pasien COVID-19. Bagaimana resiliensinya pasien COVID-19? Maka kita harus jelaskan supaya apa? Supaya orang tidak menginterpretasikan hal yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Barangkali kalau saat ini bisa jadi kemudian sama, karena COVID-19 pasiennya saat ini banyak orang, bahkan bisa dibilang 100% orang mulai paham. Tetapi bagaimana kita bayangkan 5 tahun yang akan datang, pembaca itu memahami COVID-19. Belum tentu mereka punya pemikiran yang sama sebagaimana kita pahami. Jadi harus kita uraikan secara jelas di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah subjek dan setting penelitian. Ini juga harus disampaikan. Penelitian ini perlu menjelaskan relevansinya juga antara subjek dan setting penelitian dengan topik yang diteliti. Terutama adalah apabila memilih subjek penelitian yang bukan pelakunya, misalnya bukan pasiennya. Kenapa harus dilakukan pengajian kepada mereka yang bukan pasien COVID kalau konteksnya adalah topik yang tadi kita bahas barusan? Pemilihan subjek penelitian tidak didasarkan pada alasan semata-mata yang bersifat praktis dan juga pragmatis, tetapi juga alasan yang didasarkan pada kajian pustaka serta studi sebelumnya. Apa maksudnya? Kalau sebelumnya sudah banyak kajian yang membahas tentang satu topik, resiliensi pasien COVID misalnya, dan kemudian di situ Anda masih menawarkan usulan topik yang sama, maka Anda harus jelaskan kenapa harus memilih ini. Apakah alasannya ada pembeda? Kalau ternyata sama, relevansinya menjadi tidak terlalu menarik. Maka tugas Anda adalah memastikan bahwa penelitian ini tetap menarik dengan menjelaskan tentang penelitian sebelumnya itu di mana pembedanya dengan penelitian Anda, settingnya di mana, di kota mana, di kabupaten mana, di desa mana, untuk model pasien yang seperti apa, kategorinya. Nah, itu mesti dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada teknik pengumpulan data. Ini bagian yang sangat krusial buat kita semuanya. Bagaimana kita melakukan suatu penelitian, maka ukuran bukti otentik kita melakukan penelitian adalah kemampuan kita mengumpulkan data. Karena itulah bahan baku yang akan kemudian kita olah dan kemudian kita tunjukkan bahwa inilah hasil penelitian kita. Nah, di dalam cara memperoleh
bahan baku itu di dalam model penelitian sosial, sebenarnya ada beberapa teknik yang kita bisa gunakan. Salah satunya adalah interview atau wawancara. Ini satu teknik yang sudah sangat umum diterapkan di dunia akademik. Para peneliti biasa menerapkan hal yang semacam ini. Tinggal kita mesti memahami lebih komprehensif tentang model-model interview itu seperti apa. Secara umum sebenarnya interview itu kan bisa dibagi menjadi 3 pendekatan. Interview terstruktur, yang kedua interview semi terstruktur, dan yang ketiga interview tidak terstruktur. Kalau interview yang terstruktur berarti pertanyaannya jelas, kita berharapkan jawaban yang juga jelas, kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya kita dengan menggunakan struktur pertanyaan yang sudah ada. Nah, pertanyaan yang kedua adalah yang bersifat tidak terstruktur. Ini model wawancara yang kayak kita ngobrol biasa di warkop, kemudian kita ngobrol ngalor ngidul, dan kemudian dari sana kita sambil mencoba mendalami tentang misi penggalian data kita. Jadi sifatnya kayak ngobrolan biasa meskipun kita sedang menyembunyikan misi tertentu, yaitu menggali data. Ngobrol mengalir biasa. Nah, selain itu interview yang ketiga yaitu antara interview menjembatani antara interview yang pertama terstruktur dengan tidak terstruktur, yaitu yang sering disebut dengan semi terstruktur. Model interview semi terstruktur ini berarti apa? Pedomannya sudah kita persiapkan, kita mempersiapkan pedoman wawancaranya, tetapi kemudian tidak sekaku yang metode yang pertama tadi. Kita memungkinkan secara fleksibel mengembangkan wawancaranya berdasarkan pada dinamika saat interview tersebut. Saya secara pribadi lebih suka yang semi terstruktur ini, karena saya secara pribadi dengan semi terstruktur, saya tetap punya pedoman untuk mengalirkan pembicaraan, tetapi saya tidak terlalu kaku untuk membatasi pembicaraan, karena di dalam dinamika interview itu selalu ada aja ruang-ruang yang perlu didalami, atau selalu ada jeda-jeda yang kira-kira itu menjadi hal menarik untuk kepentingan penggalian data kita. Itu kalau saya pribadi. Nah, sebenarnya pendekatan yang lain juga lazim dipakai, misalnya pendekatan yang sering disebut dengan naratif interview. Naratif interview ini sebenarnya lebih, ya ada banyak pendekatan untuk bisa menerapkan naratif interview ini. Salah satunya yang diterapkan adalah storytelling. Storytelling ini berarti informan kita minta untuk bisa bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya. Ini namanya pendekatan yang bersifat fenomenologis, dan dengan itu kita bisa memperoleh banyak data berkaitan dengan kepentingan penelitian. Itu model interview. Nah, ini jadi harus tegas kita harus memilih apakah penelitiannya interview, dan apakah interview itu menggunakan yang terstruktur atau semi terstruktur, atau interview yang tidak terstruktur, jadi kayak orang ngobrol di warkop atau di cangkruk di mana begitu ya. Itu yang pertama. Penggalian data yang lain bisa menggunakan observasi. Observasi itu artinya pengamatan ya. Pengamatan kita di lapangan seperti apa. Kita mengamati subjek yang kita teliti. Observasi sendiri kita bisa melakukan observasi yang bersifat partisipatif, di mana kita terlibat langsung di dalam penelitian itu. Maksudnya kita bisa terlibat langsung bersama dengan menyelami kehidupan si subjek penelitian ini. Jadi kesehariannya seperti apa, kita terlibat di sana. Kita terlibat di sana dari hari ke harinya, aktivitas ke aktivitas yang lainnya, detik, jam per jamnya kita bisa amati perkembangan masing-masing.
masif. Nah, itu namanya observasi partisipatif. Ada juga observasi yang sifatnya ya memantau dari jauh, jadi kita tidak terlibat secara aktif di dalam keseharian subjek penelitian. Jadi kita kayak monitoring begitu saja. Oke. Nah, hal lainnya juga yang bisa kita lakukan untuk penggalian data ini adalah bisa menggunakan analisis dokumen. Analisis dokumen ini berarti dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, ini kita bisa peroleh dari banyak cara. Kalau dokumen bisa, kalau misalnya ini subjeknya adalah individu, bisa buku hariannya mereka, itu kita bisa kaji. Kemudian informasi-informasi dari media menyangkut subjek penelitian itu bisa kita dalami. Nah, sekarang kita juga sangat mudah bisa membaca bagaimana dokumen-dokumen yang terdisplaykan di sosial media. Misalnya yang bersangkutan mengupload informasi apa, mengupload status apa, baik di Facebook, kemudian di Twitter, atau di sosial media yang lain, termasuk barangkali subjek ini juga punya akun YouTube yang kemudian bisa menjelaskan tentang identitasnya, menjelaskan tentang kehidupannya yang itu berkaitan dengan kepentingan penelitian kita. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan data yang perlu kita tindak lanjuti untuk diolah. Nah, ini yang umum dipakai: interview, observasi, dan analisis dokumen. Pertanyaannya, apakah harus tiga-tiganya? Ataukah boleh salah satu? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana. Kita kembali kepada kepentingan penelitian kita. Kepentingan penelitian kita itu jika terjawab dengan hanya satu saja cukup dan tidak perlu menambah data yang lain, boleh juga. Tetapi juga bisa menggunakan tiga pendekatan ini secara sekaligus, ya interview, ya observasi, ya analisis. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan teknik pengecekan keabsahan data kita. Makanya nanti setelah ini kita jelaskan juga bagaimana supaya temuan data kita itu menjadi akurat, layak untuk dianalisa, datanya valid, dan kemudian ketika nanti kita olah pun hasilnya sesuai dengan keberadaan yang sesungguhnya. Oke, itu teknik pengumpulan data. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bagaimana kita mengecek keabsahan data. Salah satu teknik yang sekarang umum digunakan adalah teknik triangulasi. Salah satu cara melakukan cross check data yang telah diperoleh dengan sumber lain untuk memastikan akan akuransi informasi yang sudah diperoleh. Nah, untuk melakukan triangulasi data itu bisa melakukan pengecekan melalui atau bisa melakukan cross check melalui sumber atau informan. Jadi kalau misalnya subjek penelitian kita tentang pasien COVID, maka kita bisa melakukan cross check informasinya itu kepada mungkin keluarganya, mungkin salah satu saudaranya, atau siapa informan ini kita jadikan sebagai sumber second information untuk digunakan sebagai uji validitas data kita, melakukan triangulasi itu. Jadi triangulasi sumber namanya. Intinya prinsipnya adalah kita menggali informasi the second opinion dari orang-orang yang tahu akan kehidupan yang bersangkutan sesuai dengan kepentingan penelitian kita. Tetapi bisa juga kita menggunakan pendekatan yang lain, yaitu melalui pendekatan metode. Jadi uji data melalui kombinasi teknik pengumpulan data. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kita bisa menggunakan hanya informan saja, hanya interview saja di dalam melakukan penggalian data. Tetapi kalau kita berkepentingan untuk melakukan uji keabsahan data melalui metode, kita bisa kombinasikan dengan selain interview, kita juga bisa menggunakan yang namanya observasi dan juga analisis dokumen terkait. Selain dua pendekatan tadi, kita juga bisa menggunakan yang namanya uji
keabsahan data melalui cross check pendekatan analisisnya, teorinya kita bisa komparasikan. Kalau menggunakan teori A, kira-kira hasilnya bagaimana? Bagaimana dengan kalau menggunakan pendekatan yang lain? Jadi itu bisa kita lakukan uji keabsahan data. Kalau sudah, kita masuk pada bagaimana teknik analisis datanya. Pada prinsipnya, teknik analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola yang sudah mungkin kita bangun sendiri berdasarkan temuan itu, kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, didalami, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri kita sendiri sebagai peneliti maupun orang lain yang akan menjadi pembacanya. Nah, tahapannya ada banyak pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data. Apakah teknik analisis datanya melalui tematik analisis, analisis berdasar tema, atau juga yang sering populer juga menggunakan pendekatan grounded theory analisis. Jadi analisis menggunakan grounded theory ini, analisisnya itu tidak setelah data kumpul semuanya baru dianalisis, tidak. Dapat satu data kita analisis, kita jadikan dasar untuk menentukan sampel berikutnya siapa, informan berikutnya siapa, kemudian kita cari lagi sampai seterusnya dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kalau kita masuk pada wilayah teknik analisis data, sebenarnya yang umum saja diterapkan itu misalnya pakai miliknya Mills and Habermas. Dia menerapkan 3 pendekatan tahapan analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penyimpulan. Reduksi data itu artinya apa? Jadi data yang kita peroleh dari lapang melalui interview, melalui observasi, melalui analisis dokumen itu kan banyak sekali. Cuman pertanyaannya itu kan semuanya masih berupa bahan baku, di mana bahan baku itu hanya bersifat informasi, belum menjadi data. Apa itu data dan apa informasi? Kalau informasi itu ya sekedar apa yang kita peroleh dari data kalau informasi itu berarti apa yang kita sudah peroleh dari masyarakat, dari subjek itu, apapun yang sudah kita dapatkan itu informasinya. Apakah itu menjadi disebut data tergantung pada kepentingan penelitian kita. Jadi data itu adalah informasi yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sedang Anda menjadi fokus di dalamnya. Nah, ini kemudian kita reduksi data, berarti kita pilah-pilah mana yang relevan, mana yang tidak, yang relevan kita kumpulkan untuk mengikuti tahapan berikutnya, yang tidak relevan kita sisihkan. Karena di dalam informasi itu, terutama melalui wawancara kan sering juga kita mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya banyak sekali tetapi tidak relevan sama sekali dengan kebutuhan penelitian. Apalagi kalau suasana interviewnya sangat cair, ngobrol dan menggunakan pendekatan yang sifatnya bebas, pendekatan tak terstruktur itu, itu malah sangat banyak sekali informasi yang berpotensi tidak relevan dengan data yang kita butuhkan. Jadi kita harus reduksi di sana, kita pilah-pilah yang mana yang tidak, dan itu kita pilah sendiri, kita tidak perlu masukkan dalam tahapan berikutnya. Jadi yang kita butuhkan apa? Yaitu yang kita masukkan sebagai data yang akan kita masukkan untuk dianalisa, untuk diolah. Kalau sudah data yang sudah kita reduksi itu kita sajikan, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk kutipan-kutipan wawancara sesuai dengan kepentingan penelitian kita, dan itu yang kemudian dianalisis lebih lanjut, dianalisa dengan membandingkan penelitian yang informasi yang dianalisa dengan mengkomparasikan dengan data-data yang lain, data informan yang lain, data observasi yang lain. Jadi itu semuanya dianalisa. Baru kemudian sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Nah, karena ini menyimpulkan, maka pastikan kesimpulannya adalah berdasarkan data.
Jadi tidak berdasarkan asumsi. Hindari di sini. Jadi hindari di sini hal yang bersifat asumsi. Seringkali ada peneliti itu yang sudah membangun asumsi terlebih dahulu dari penelitiannya sebelumnya, sebelum ke lapangan, dan kemudian asumsi ini ketika di cross check di lapangan ternyata tidak sama, bahkan mungkin bertolak belakang dengan apa yang diasumsikan. Sebagai seorang peneliti yang bijak, bukan kemudian asumsinya itu yang dipaksakan untuk dibangun kesimpulannya, tetapi ya sudah mengikuti hasil lapangannya. Tapi tentu analisanya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif, sehingga meskipun berdasarkan fakta di lapangan, tapi memang tetap bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Saya kira itu tahapannya ya, yang bisa kita jelaskan bagaimana membangun model penelitian ini supaya menjadi mudah difahami, dan ini sudah masuk pada tahapan yang sangat krusial, bagaimana desain metode penelitian itu akan diterapkan. Selamat merumuskan dan mudah-mudahan lancar dan sukses. Sampai ketemu di lain waktu. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.